Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Nugroho di channel Agus Academy. Teman-teman semua apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Oke, saat ini kita akan belajar mengenai Advanced Material and Modern Material Needs atau yang kita kenali dengan material maju dan kebutuhan akan material modern. Oke, kita masuk slide pertama. Apa sih sebenarnya definisi dari advanced material ya? Jadi pernah nggak kita itu membayangkan panggul kita dan kaki kita gitu. Nah, pernah juga nggak kalian tuh melihat pemain sepak bola kemudian sedang berlari sana ke sini mengejar bola, mengirim bola, tahu-tahu tiba jatuh gitu ya. Kemudian dia terkilir gitu, kilir dan ternyata nggak bisa bangun lagi. Atau mungkin pernah nggak kalian mendengar seorang yang kecelakaan gitu kan, kecelakaan kemudian harus diamputasi kakinya. Yang diamputasi maka yang harus dia lakukan adalah apa ya, mendapatkan perawatan dokter. Nah, kalau terjadi fracture itu mungkin masih bisa rupture mungkin masih bisa disambung, tapi kalau harus diamputasi misalnya. Nah, kita melihat di sini ini adalah panggul ya, panggul manusia, kemudian ini ada kaki, ini ada benda asing di tengahnya. Ya, ini apa ini? Ini sejatinya bukan bagian secara natural ada dalam bagian tubuh manusia ya. Kemudian dulu kita menggunakan komputer itu dalam bentuk PC ya, PC yang sangat besar. Ya artinya nggak besar-besar banget, cuma seukuran televisi tabung lah seperti itu. Tapi sekarang kita sudah menggunakan komputer jinjing atau laptop ya. Bahkan sekarang semakin banyak berlomba-lomba produsen laptop itu semakin tipis gitu, semakin tipis dengan kemampuan prosesor yang semakin tinggi dan kemudian kapasitas penyimpanan atau storage yang semakin besar gitu. Jadi makin tipis, gitu, makin kecil, makin tipis gitu. Nah, kalau kecilnya sih relatif ya, tapi tipis gitu maksudnya. Jadi banyak semua produsen tuh baik Apple, Asus atau Dell atau banyak produk-produk branded yang lain yang dia menggunakan teknologi seperti ini. Inilah yang disebut dengan kita aplikasi dari teknologi semikonduktor ini kan, dari chipnya kecil sehingga bisa membuat laptop itu menjadi kecil gitu ya. Jadi tipis maksud saya. Kemudian bagi yang pernah naik pesawat, pernah nggak kalian tuh mengalami atau melihat fenomena mungkin duduk di window seat, kemudian kalian lihat bagaimana wings atau sayap dari pesawat tersebut dan dia kok nggak patah gitu ya, paling bentangannya tuh panjang bisa sampai 10 meter ya, jadi bentangannya bisa sampai 1/3 dari badan pesawat itu. Nah, jadi dia seolah-olah kalau kena getaran itu ya itu ada mengembak seperti itu ya, goyang-goyang, tapi nggak patah gitu. Padahal kalau bentangan seperti itu biasanya resiko patah. Dan apalagi dengan tekanan ya, dengan beban dinamis yang sangat tinggi begitu kan, kecepatan tinggi, tapi sayap pesawat itu juga masih utuh gitu ya. Nah, itu juga salah satu salah satu aplikasi dari advanced material. Kemudian ini bukan mobil-mobilan ya, ini bukan mobil Tamiya ya. Tapi kalau misalkan saya ilustrasikan, ini merupakan electric vehicles ya, atau mobil listrik ya. Jadi yang warna biru ini adalah baterainya ya, kemudian ada kontrolnya dan seterusnya. Jadi ini adalah baterainya. Bagaimana mungkin ya dulu itu, sekarang kita menggunakan combustion engine ya, ada mesinnya pembakaran, tapi ini menggunakan baterai gitu ya. Jadi merek-merek sekarang, merek-merek yang sudah terkenal ya, dia sekarang makin berkembang gitu ya. Jadi revolusi di dalam teknologi baterai itu juga karena aplikasi dari advanced material. Kemudian ini adalah konfigurasi susunan dari polimer ya, termasuk dalamnya adalah dia nanostructure dari polimer ya. Kita bisa melihat dan kita bisa memodifikasi dari struktur seperti ini, nanostructure seperti ini, kita bisa memodifikasinya, dan itu bukan hal yang sangat mudah dilakukan, tapi hal yang mungkin dilakukan di masa sekarang gitu. Kemudian ada juga sebuah teknologi lubrikan atau pelumas yang mampu meningkatkan
efektivitas lubrikasi ya untuk mencegah dua hal ya, mencegah satu friction dan juga mencegah wear atau kerusakan dalam itu mechanical kontak ya, dua mekanika kontak. Jadi ini akan memberikan efek tribologi yang sangat tinggi ya kepada tuh mechanical kontak tersebut. Jadi teknologi lubrikan ini pun berkembang ya, bukan lubrikan biasa tapi juga bukan hanya sekedar tahan panas saja, tapi juga mampu menghasilkan efek lubrikasi yang jauh lebih tinggi. Nah teman-teman semua, dari cerita tersebut, maka sebenarnya apa sih definisinya dari advanced material? Ini saya rangkumkan, jadi material, definisi dari advanced material atau material maju atau material baru ya. Material maju ini merupakan material baru yang berarti material dengan sifat rekayasa yang dibuat melalui pengembangan teknologi, pemrosesan, dan sintesis khusus. Termasuk di dalamnya seperti keramik, logam yang bernilai tambah tinggi, ya, material elektronik, semikonduktor, komposit, kemudian polimer, biomaterial, dan juga nanomaterial. Definisi yang lain juga bisa dikatakan material canggih, ya, yang umumnya berarti material yang memiliki sifat baru atau ditingkatkan, yang meningkatkan kinerja dibandingkan produk dan proses konvensional. Bahan-bahan ini dapat mendorong transisi ke teknologi yang lebih ramah lingkungan dengan karakteristik yang lebih baik dan kinerja yang ditingkatkan, berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, jadi inilah kurang lebih definisi atau pengertian daripada advanced material, dan di mana biasanya aplikasi-aplikasi dari advanced material atau material maju ini diterapkan pada teknologi yang sangat canggih pada zaman ini gitu. Nah, misalkan bagaimana kita menerapkan teknologi tersebut pada jembatan ya dengan bentangan yang panjang, kemudian menerapkan teknologi advanced material tersebut pada mobil balap atau sport car ya. Kemudian bagaimana kita menerapkan teknologi tersebut dengan mungkin melakukan modifikasi pada nanostructure atau nanocomposite yang kita nggak bisa melihat secara dengan mata telanjang kita, tapi kita bisa melihatnya dengan mikroskop gitu ya, dan hasilnya kita bisa rasakan gitu. Nah, inilah aplikasi definisi secara umum yang bisa kita ambil dari material maju. Jadi keywordnya seperti itu ya. Keywordnya adalah di sana ada proses, ada karakteristik, dan juga ada aplikasi ya. Aplikasi yang menuntut performa yang lebih tinggi gitu. Nah teman-teman semua, kita masih ingat ketika kita belajar mengenai material teknik di material teknik 1 ya, awal-awal kita belajar material teknik ini kita mendengar konsep proses, struktur, dan sifat ya. Nah proses, struktur, dan sifat ini merupakan proses yang wajib yang diikuti untuk melakukan proses seleksi material ya, atau material selection. Jadi proses ini dari dulu sampai sekarang siklusnya sama gitu. Dan sepertinya mungkin sampai masa depan juga kurang lebih akan sama. Adapun adanya perbedaan itu hanya pada jenis-jenis prosesnya saja, sehingga akan menghasilkan jenis-jenis struktur yang berbeda untuk mencapai sifat yang diinginkan ya. Jadi proses itu misalkan ada pemanasan, ada pendinginan, ada grinding ya. Jadi ini salah satu jenis-jenis dari proses. Ya banyak sekali prosesnya, ini hanya contoh saja, saya contohkan 3. Jadi pemanasan terhadap material, pendinginan terhadap material, kemudian grinding terhadap material. Grinding itu adalah bukan berarti menggerinda ya, tapi dia bisa jadi mengecilkan butir gitu, mengecilkan butir-butir dari partikel atau material yang ada yang dimiliki oleh material tersebut. Kemudian untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk dia akan mendapatkan struktur makro, mikro, atau nano dari material tersebut. Nah, ini tujuan daripada proses tersebut. Jadi proses ini ya, proses pemanasan, pendinginan, dan grinding yang dilakukan pada material itu tentunya akan menghasilkan struktur material yang berbeda, baik secara makro maupun mikro maupun nano. Jadi berawal dari sinilah nanti akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan sifat yang berbeda, yaitu mechanical, electrical, thermal, tribology, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh sifat ya, atau properties yang dimiliki oleh material. Kalau misalkan
kita ingin membuat apa misalkan, satu contoh yang saya yakin semua dari kalian punya gitu ya. Apa itu? Helm misalkan. Helm itu diletakkan pada kepala. Tujuan helm adalah untuk melindungi kepala, betul kan ya? Melindungi kepala dari apa? Dari eh, ya dari benturan yang sifatnya mendadak misalkan ya. Jatuh misalkan terpleset atau kemudian kayak kalian mungkin suka nonton MotoGP ya, jadi kalau belok di tikungan itu seolah-olah kalian mengendarai MotoGP dan miring kepleset jatuh. Nah, jatuh kepalanya membentur bentur aspal gitu ya. Nah, itu merupakan beban apa? Beban impact. Nah, beban impact, maka kita dalam membuat material helm tersebut maka kita harus melakukan pengetesan mechanical properties gitu, mechanical properties terhadap material helm yang kita buat. Itu misalkan dengan impact charpy. Jadi impact tersebut kita bisa mengukur apakah kekuatannya itu mampu melindungi kepala kita gitu. Ya ada prosedurnya, prosedur tertentu yang bisa kalian ikuti gitu ya untuk melakukan apa namanya pengujian tersebut ya. Jadi itu pembahasan tersendiri dalam metode bagaimana kita melakukan karakterisasi dari mechanical properties dari material helm tersebut. Nah, prinsipnya adalah di sini bahwa ketika kalian ingin membuat sesuatu maka harus ada sifat yang diinginkan. Kalian menentukan sifat yang diinginkan daripada material tersebut. Misalkan helm itu, jadi kalau misalkan dibanting itu ya dibanting dari ketinggian 5 meter, dijatuhin aja gitu, jangan dibanting tapi dijatuhin sendiri itu kan semacam dibanting ya. Jadi ketinggian 5 meter, kemudian di ketinggian 10 meter, ketinggian 15 meter itu pecah atau tidak begitu, itu salah satunya. Jadi itu beban yang langsung ketika helm itu sudah dibuat gitu. Tapi sebelum dibuat tentunya ada spesimen-spesimen kecil ya dengan berbagai macam ukuran, berbagai macam struktur yang kalian punya dalam satu pengujian impact tadi. Jadi impact itu nggak cuma sekali gitu ya, mungkin berkali-kali gitu ya. Artinya berkali-kali itu jumlah spesimennya banyak. Kemudian nanti kalian bisa mencari mana yang paling optimal, itu mana yang paling kuat. Itu gampang pak, yang paling tebel itu. Iya yang paling tebel, tapi kadang-kadang kan kalau paling tebel ya kepalanya berat misalkan seperti itu ya. Jadi nggak harus seperti itu. Kita mencari sesuatu yang optimal gitu. Kita cari sesuatu yang paling optimum yang mungkin masih bisa ditolerir oleh kepala kita. Ya bayangkan kalau kepala kita helmnya beratnya 10 kilo itu ya kasihan sekali gitu ya kan. Kamu berapa lama kuat menahan beban 10 kilo helm seperti itu. Jadi kalau bisa helm itu ringan ya tapi juga kuat. Nah, disinilah peran daripada material maju gitu. Logikanya yang tebal, yang kuat pasti bisa sangat melindungi kepala. Tapi ya sekali lagi itu nggak cocok gitu, nggak selamanya yang seperti itu cocok. Helmnya berat, maka kita mencari material helm yang tipis gitu ya, yang ringan maksudnya, yang ringan, yang tipisnya juga standar gitu, seperti yang rata-ratanya, tapi lebih kuat misalnya. Misal dibanting dengan kekuatan kalian, dong sampai ke lantai itu, ya nggak ada retaknya. Gitu. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu kalian jatuh dari kendaraan itu insya Allah itu kepalanya bisa aman, atau sudah dikatakan material tersebut memiliki tingkat safety yang baik gitu. Nah, kemudian helm perlu nggak kita cek dengan electrical propertiesnya? Ya tidak perlu, karena helm tidak mengantarkan panas itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin wire gitu ya, atau mungkin kabel ya, kita perlu melakukan satu karakterisasi electrical properties itu. Sama juga kalau thermal properties ya, kalau pendingin mungkin menentukan, kita bisa mengambil thermal propertiesnya, tapi kalau helm ya tidak perlu. Jadi bergantung ya, tidak semua itu dilakukan. Ya bergantung apa? Bergantung sifat dan penggunaan dari material yang ingin kita gunakan. Gitu ya. Sehingga apa? Dari semua itu, dari proses, struktur, dan sifat tersebut, maka akan menghasilkan ini, yaitu menghasilkan performa daripada material, dari karakterisasi tersebut ya. Nah, bedanya di sini dengan pada material maju dengan material yang sebelumnya adalah kita melakukan karakterisasi untuk material-material yang maju itu. Seperti kalau mungkin di material teknik itu Anda akan melakukan karakterisasi, misalnya besi dipanaskan misalkan seperti itu, kemudian ditarik diukur kerasannya seperti. Tapi kalau di material maju ini yang dikarakterisasi adalah material-material yang maju gitu, material-material yang baru gitu.
Artinya seperti bagaimana melakukan karakterisasi nanomaterial, bagaimana mengkarakterisasi nanolubrikan dan sebagainya. Yang mana itu sangat sulit dilakukan menggunakan metode-metode biasa, dan karakterisasi tersebut menuntut peralatan yang sangat-sangat canggih. Gitu ya. Nah, kalau sampai di sini ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan tersebut dan bisa dimasukkan ke dalam kolom komentar. Nah, jadi ini begini ya. Struktur yang masih dalam proses struktur sifatnya ini adalah seperti ini ya. Contohnya partikel ya. Partikel. Maka ada beberapa nih ya. Beberapa competitive binding interaktif depend on protein concentration on body fluid composition. Nah, kemudian juga ada binding interaction release surface free energy. Jadi ini adalah kalau misalkan satu partikel ya, partikel sendiri maka dia akan mempunyai satu karakter sendiri apabila dia mempunyai misalkan permukaannya berbeda-beda gitu. Jadi ada sebagian yang dia misalkan ini bila dia ini charge for example cationic binding, maka dia akan mendapatkan sifat hydrophobicity atau wettability, dia akan meningkat itu. Kemudian hydrophilic or hydrophobic interaction. Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya penambahan seperti ini, maka dia akan mengubah permukaannya. Ini merupakan proses, ini partikel ya, ini partikel. Jadi partikel itu bentuknya biasanya secara umum itu adalah spherical ya. Spherical atau round gitu. Tapi kalau misal tergantung nanostructure-nya. Kalau dia nanopartikel yang base-nya adalah spherical, dia akan spherical. Tapi juga kalau misalkan seperti karbon itu biasanya dia lebih seperti lembaran ya, karbon nano sheet ya, atau yang single wall atau double wall ya, atau multi wall ya, itu akan berupa lembaran. Tapi kalau seperti titanium dioksida, kemudian aluminium dioksida, kemudian silikon dioksida, dia base-nya adalah spherical atau round atau bundar seperti bola gitu, seperti itu ya. Maka secara alami dia mempunyai sifat adalah hidrofilik ya. Ya, hidrofilik dan hidrofobik itu apa? Hidrofilik adalah bukan bahasa Indonesia, dan juga berawal dari hidro itu air itu ya. Filik itu pilos itu artinya menyukai gitu ya. Jadi hidrofilik itu jadi dia menyukai air gitu. Ini terminologinya pengertiannya seperti itu gitu. Ya, kemudian kalau hidrofobik itu bagaimana? Hidro itu adalah air, fobik itu fobia itu adalah takut gitu. Jadi adalah material-material yang hidrofobik itu adalah material-material yang takut pada air itu. Iya betul. Takut pada air itu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan dia hidrofilik, ini berarti ketika material tersebut ya, nanomaterial tersebut itu menempel dengan air, dia akan cepat sekali akan merge, akan dissolve, akan mudah sekali menyatu gitu. Mudah sekali menyatu. Tetapi manakala dia itu material yang hidrofobik, maka dia akan susah sekali menyatu dengan dengan air gitu ya. Nah, jadi bergantung nih ketika nanti kita mau melakukan satu blending nanomaterial itu dengan air, apakah dengan etanol ataukah dengan minyak, itu kita harus mengetahui karakter dasar tersebut ya. Jadi kalau dalam ilmu logam itu kita harus mengetahui struktur kristalnya itu. Kalau kita akan melakukan satu penyambungan atau penggabungan ya, komposit ya, metal komposit, kita harus mengetahui betul struktur kristal dari jenis elemen tersebut. Kalau enggak, bisa jadi dia tidak homogen. Sama seperti itu ya. Jadi penambahan protein binding accelerate dissolution of some material. Jadi kalau misalkan penambahan protein ya, itu akan meningkatkan dissolution of some material. Berapa material ketika tambahkan dia akan seperti ini, akan membuat dia menambah ya, dissolution ya, kurang. Solution itu dia kan berarti kan bercampur ya, liquid, tapi kalau dissolution berarti tidak, jadi kurang penambahan. Karakteristik protein on off rates depend on material type and protein karakteristik. Nah, seperti ini. Jadi penambahan protein pada satu material tertentu akan apa? Jadi akan mempengaruhi itu. Ya, ujung-ujungnya ketika kita berbicara mengenai particle composition ini akan berkaitan dengan homogenitas gitu.
homogenitas daripada material tersebut ketika dia bercampur pada material yang lain, seperti itu. Nah, jadi inilah beberapa contohnya. Jadi yang seperti tadi ini kita juga bisa mengubah ya partikel tersebut ini jadi partikel yang tadinya itu menyukai air, membenci air itu. Membenci air berarti dia suka dengan minyak, misalkan seperti itu. Nah, kita dengan cara apa? Dengan cara melakukan surface modification daripada permukaan nanomaterial tersebut. Dan ini sudah ya, kita lewati saja ini definisinya yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa dia juga material-material yang dipakai untuk perangkat teknologi yang canggih begitu ya. Nah, di sini contoh daripada advanced material adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah salah satu kelas padatan kristal menengah dalam konduktivitas listrik antara konduktor, isolator, semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan berbagai jenis perangkat elektronik termasuk dioda, transistor, sirkuit terintegrasi atau IC gitu ya, integrated circuit ya. Jadi transistor yang banyak banget itu cuma diwakili dengan satu IC gitu. Nah, satu IC yang kakinya 8, kakinya 10 itu sekarang ternyata kadang-kadang bisa dibuat dengan satu titik gitu saja. Nah, itulah teknologi semikonduktor. Kalau kita bisa melihat, pernah nggak kalian punya mainan ya, kemudian PCB-nya kalian buka, itu ternyata hanya titik-titik saja. Titik-titik yang berwarna, kadang warna warna kuning ya, seperti tembaga, seperti itulah. Nah, itu maka ternyata adalah IC-nya itu, yang itu IC udah nggak bisa diperbaiki gitu. Artinya kalau misalkan televisi yang lama itu kaki IC-nya bisa kita lepas, itu kita pasang lagi kalau misalkan rusak gitu kan. Tapi ternyata kalau yang sekarang udah nggak bisa. Jadi ada sebagian yang memang hanya bisa sekali pakai, kalau rusak terbakar ya sudah. Itu material solid state yang biasanya dikelompokkan menjadi 3 jenis: isolator, semikonduktor, dan konduktor. Pada suhu rendah, beberapa konduktor, semikonduktor, dan isolator dapat menjadi superkonduktor. Ya, bahan semikonduktor ya. Jadi studi tentang bahan semikonduktor ini diawali di abad ke-19 ya. Semikonduktor terdiri dari unsur dari atom spesies tunggal seperti silikon, germanium, timah Sn ya, yang di kolom 4, dan selenium Se, dan tellurium Te di kolom 6 pada tabel periodik unsur ya. Kita lihat tabelnya seperti ini ya. Ini dimana, coba dicari dulu posisinya Si itu di mana, posisi germaniumnya ada di mana, timahnya di mana. Nah, ini ternyata di sini ya. Oke, di sini ya. Jadi silikon, germanium, dan juga timah ini ada di kolom 4 ya, 4 ya. Kemudian satu lagi yaitu selenium dan juga tellurium ya, ada di kolom 6. Nah, inilah posisi daripada bahan semikonduktor dalam tabel periodik unsur. Bahan semikonduktor. Pada suhu rendah, elektron dalam semikonduktor terikat pada pita masing-masing dalam kristal. Akibatnya mereka tidak tersedia konduksi listrik. Pada suhu yang lebih tinggi, ya, maka getaran termal dapat memutus beberapa ikatan kovalen untuk menghasilkan elektron bebas yang dapat berpartisipasi dalam konduksi arus. Begitu sebuah elektron menjauh dari ikatan kovalen, ada kosongan elektron yang terkait dengan ikatan tersebut. Kosongan ini dapat diisi oleh elektron tetangga, ya, elektron yang di sampingnya maksudnya, ya, yang mengakibatkan pergeseran lokasi kosongan dari satu situs kristal ke situs yang lain. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi susunan yang teratur seperti ini, kemudian ada namanya dislokasi seperti ini. Jadi dia akan mengisi satu yang lain. Nah, itulah pergerakan elektron yang ada di dalam elemen bahan semikonduktor tersebut. Nah, jadi energi dan seperti panas ya, seperti lampu ya, cahaya itu akan menggerakkan elektron untuk berpindah gitu ya, leaving a positive hole. Jadi akan menimbulkan berpindah gitu ya. Ya, kemudian elektron yang di sampingnya itu akan mengisi kekosongan tersebut. Jadi itu fitrahnya begitu gitu. Fitrah daripada elektron-elektron yang ada dalam material ini, maka akan mengisi, kemudian akan meninggalkan posisinya lagi kan, dalam posisi leaving a new position hole, itu akan bikin lubang lagi. Maka berikutnya juga akan
mengisi lagi, sehingga seperti itu seterusnya itu akan kosong terisi, jadi akan satu pergerakan seperti itu, terjadi pergerakannya. Oke, sekarang kita melanjutkan kepada jenis-jenis bahan semikonduktor. Ya, bahan-bahan semikonduktor itu sebenarnya dikategorikan menjadi dua ya. Jadi kategori dua itu ada semikonduktor intrinsik dan juga semikonduktor ekstrinsik ya. Semikonduktor intrinsik ini disebut ada semikonduktor yang murni, yang disebut juga semikonduktor undoped atau semikonduktor tipe I, yaitu semikonduktor murni tanpa spesies dopan yang signifikan. Dopan merupakan penambahan sebagian kecil atom asing ya dalam gizi kristal, biasanya silikon atau germanium, menghasilkan perubahan dramatis pada sifat listriknya, menghasilkan semikonduktor tipe N dan tipe P. Jadi ini ada dopannya kecil ya, bahkan nggak ada, bisa dikatakan seperti itu. Murni. Konduktivitas listrik semikonduktor intrinsik ya dapat disebabkan oleh cacat kristalografi atau eksitasi elektron. Dalam semikonduktor intrinsik, jumlah elektron pada pita konduksi sama dengan jumlah lubang pada pita valensi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini gambarnya, ini ada vakan atau lubang di sini, kemudian ada elektron bebas yang kemudian akan mengisi ke salah satu barisan ini. Jadi barisannya memang begini. Jadi silika atau silikon seperti ini ya. Jadi ini memang murni gitu, tidak ada bahan, tidak ada tidak ada istilahnya itu dopan gitu, tidak ada dopannya. Gitu. Nah, dopan ya anatominya seperti ini ya. Antimoni, arsenik ya, fosforus ya, donor impurity, antimoni ya, seperti ini ya. Ini penambahan dopan ya, seperti juga boron, aluminium, kalium ya. Nah, seperti itu dalam satu konfigurasi atomnya dalam material semikonduktor tersebut, maka dia akan masuk di dalamnya. Penambahan dalam konfigurasi atomnya. Nah, berbeda dengan ekstrinsik, maka semikonduktor intrinsik hanyalah semikonduktor intrinsik yang telah diolah dengan atom pengotor cacat. Jadi penambahan ada dopannya gitu. Jadi intrinsik ini adalah semikonduktor intrinsik dengan diberi dopan. Nah, seperti itu. Dopan atau doping ya. Mana-mana yang disebut, kadang dia mengatakan doping, ada yang mengatakan dopan, tapi kedua hal tersebut merupakan proses di mana semikonduktor meningkatkan konduktivitas listriknya dengan memasukkan atom dari elemen yang berbeda ke dalam isi mereka, dalam konfigurasi mereka, dalam konfigurasi atom-atom ini semikonduktor tersebut. Maka semikonduktor dapat didoping atau dapat didopan oleh epitaksi fase uap, di mana beberapa konsentrasi kotoran dalam fase gasnya dikontak dengan wafer semikonduktor atau dengan ditanam dengan wafer itu sendiri dengan bantuan fotolitografi, area microprocessing wafer, difusi atau gerak partikel yang dikenakan gradien, dan implantasi ion dengan memanfaatkan medan listrik untuk menghubungi ion dengan padatan untuk meningkatkan konsentrasi dopan di bagian tertentu daripada wafer tersebut. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini donor impurity ya, contribute free electron. Jadi kan masuk ke dalamnya gitu. Semakin banyak gitu. Acceptor impurity creates hole. Dia ada lubang di sini, sehingga awalnya ini yang tadinya intrinsik, dia dengan adanya penambahan dopan jumlah tertentu, maka penambahan dopannya kan berubah menjadi N-type, jenis N, jenis N, kemudian jenis P itu ya. Ini ada elemen PP dan elemen B-nya di sini ya. Kalau kita kembali yang tadi ya, di sini ya. Jadi ini silikon germanium ya. Oke. Nah, oke. Kemudian berikutnya adalah contoh yang lain daripada material maju ini adalah, atau advanced material adalah biomaterial. Nah, biomaterial ini adalah bahan yang direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis. Nah, dan sistem biologis atau maksudnya apa?
berinteraksi dengan tubuh kita dalam beberapa cara gitu. Ya. Biomaterial itu merupakan zat biologis atau sintetis yang dapat dimasukkan dalam jaringan tubuh sebagai bagian dari perangkat medis, implan, atau digunakan untuk menggantikan organ atau fungsi tubuh lainnya. Contohnya seperti ini ya. Maka biomaterial ini memerankan peran ya, integral dalam pengobatan saat ini, memulihkan fungsi dan memfasilitasi penyembuhan, ya, pengobatan dalam hal ini ya. Orang yang cedera atau orang yang sakit ya, pengobatan penyakit. Nah, biomaterial bisa saja dari bahan alami atau sintetis dan digunakan dalam aplikasi medis untuk mendukung, meningkatkan, mengganti jaringan yang rusak atau disfungsi biologis. Nah ini ya, logam, kaca, plastik ya, dan bahan sel dan jaringan hidup semuanya dapat digunakan untuk membuat biomaterial ini. Gitu. Mereka dapat direkayasa ulang ya, menjadi bagian cetakan atau mesin, pelapis, serat, film, busa, dan kain untuk digunakan dalam produk perangkat biomedis. Ya, ini merupakan termasuk katup jantung ya. Contohnya adalah katup jantung ya, penggantian sendi panggul, sendi pinggul ya, kemudian implan gigi atau lensa kontak. Nah, biomaterial ini ya, mereka ini sering kali dapat terurai secara hayati dan beberapa dapat diserap secara biologis, yang berarti mereka dihilangkan secara bertahap dari tubuh melalui satu fungsi. Jadi ini ya, kalau kita melihat sini ya, ini organ manusia itu ya. Kemudian di sini apa nih? Ini biomaterial di sini, kita implan di sini, diimplankan oleh yang masang di sini tentunya ya yang ahli ya. Dokter di sini masangkan satu katup ya, ring jantung seperti ini wujudnya. Nah ini yang seperti tadi yang saya jelaskan di gambar yang pertama. Jadi gambar yang betul, kondisi yang sehat ya, itu adalah kaki yang sebelah ini. Ini sebelah kiri ya. Kalau saya dari sisi saya ini sebelah kiri, sisi kalian juga mungkin sebelah kiri ya ini ya. Jadi ini tulang, kemudian ini ya, tulang kaki, ini paha kan ya, ini kemudian panggul ini. Ini tulangnya masih terkoneksi dengan baik sini ya. Vestibularnya masih di sini menempel. Nah, tapi ini warnanya putih dominan, ini seperti ini. Jadi ini adalah benda asing gitu, bukan lagi tulang. Ini benda asing yang ditanamkan untuk mengganti ini gitu. Jadi apabila seorang cedera diamputasi, maka dia harus supaya bisa berjalan lagi maka diganti. Bisa jadi mungkin ada dislokasi, kemudian ada pengapuran yang serius ya, sehingga dia harus dipotong dan diganti dengan ini biomaterial. Jadi ini ada berbagai macam jenis, paling tidak yang saya tahu di sini adalah ada metal dan non metal. Yang di sininya tentunya adalah vestibularnya ini adalah non metal ya, atau dia bisa jadi polimer misalkan seperti itu, atau polietilen. Saya tidak akan membahas lebih spesifik di sini, tapi ada riset tersendiri yang mengenai biomaterial di mana kita nanti bisa mengidentifikasi ya jenis-jenis bahan apa saja yang cocok untuk digunakan sebagai biomaterial hip joint yang dimasukkan dalam tubuh manusia. Jadi ini kan akan terlumuri oleh darah di sini ya, kemudian dan dia tidak boleh bermasalah dengan sistem jaringan kita. Supaya itu bisa kita bayangkan masangnya gimana ya. Itu membutuhkan tingkat keahlian yang sangat tinggi tentunya. Nah ini ya. Jadi ini merupakan cupnya, kemudian headnya dan necknya, ini ada stemnya. Itu kan ini adalah tulangnya yang dipasang seperti ini, harus kencang. Jadi bisa lari lagi, bisa jalan lagi seperti itu. Ya. Jadi tentunya yang jelas syarat-syaratnya apa untuk dijadikan kandidat biomaterial ini ya. Sehingga dia bisa ditanamkan dalam tubuh kita. Syaratnya apa coba? Ada yang tahu nggak? Bagaimana syaratnya benda-benda ini, ya, material-material ini boleh ditanamkan dalam tubuh kita? Syaratnya yang pertama itu tidak boleh korosi. Jadi non korosif material ini adalah syarat utama, syarat mutlak daripada komponen-komponen atau material atau biomaterial ini sendiri. Coba bayangkan, karena apa? Ini akan tertanam dalam tubuh kita itu kan, dialiri darah. Darah itu kan kadarnya itu kan cair ya, air begitu kan ya. Tapi kalau misalnya metal ini atau steel ini atau
katakan ya, saya katakan ini logam ini ya, metal ini dia terkorosi gitu kan, karena ada apa, karena dalam tubuh kita darah itu kan mengalir juga oksigen, maka terjadi oksidasi dan timbulnya korosi, maka akan menimbulkan satu permasalahan yang sangat serius dalam tubuh kita. Jadi akan terpompa terus sampai jantung, nggak tambah masalah itu. Alih-alih menyelesaikan permasalahan di kaki, tapi jantung menjadi masalah. Jadi itu yang tidak boleh. Oleh karena itu syarat mutlak yang dimiliki oleh biomaterial adalah non-korosif material, tidak boleh terkorosi. Tidak boleh terkorosi gitu ya. Ini contohnya ya, implan medis termasuk katup jantung, stent dan cangkok ya, sendi, ligamen dan tendon buatan, implan gangguan pendengaran ya, alat penggangguan pendengaran itu ya. Kemudian gigi palsu dan perangkat yang merangsang saraf, ini adalah satu contoh-contoh aplikasi dari biomaterial seperti ini ya. Jadi ini katup jantung ini seperti ini ya, ditanamkan dalam ring jantung. Jadi nanti menempel akan memperkuat jantung seseorang apabila dia mempunyai masalah jantung ya. Maka bagi kita semua yang sehat ya, kita harus banyak bersyukur ya. Karena apa? Ya ternyata kadang-kadang sesuatu yang hal biasa itu menjadi tidak biasa bagi sebagian orang apabila ada masalah. Jadi makanya bila kita sehat, jantung kita sehat, maka kita banyak bersyukur. Seperti itu. Karena tentunya tidak murah ya melakukan pemasangan ring jantung. Kalian bisa browsing ya di Google berapa biayanya, berapa prosesnya, bagaimana pengondisiannya, itu biayanya nggak murah. Jadi kita harus sayangi diri kita sendiri supaya kita tetap sehat. Dan stent ya contohnya kemudian seperti ini ya. Ini pencangkokan. Nah ini seperti ini ya. Sendi, ligamen, kemudian tendon, kaki buatan ya seperti ini, implan. Jadi ini di kaki ya, di kaki kemudian ada permasalahan di sini ya, terkilir lah, harus diamputasi ya udah seperti ini, dipasangin seperti ini ya. Sesuatu yang doable, sesuatu yang bisa dilakukan di zaman sekarang seperti ini. Oleh karena itu ketika kita mempunyai kaki yang sehat ya, alhamdulillah kita syukuri, sayangi kaki kita. Itu jangan kakinya itu buat nendangin sembarangan, nah itu nggak baik ya gitu. Jadi kita sayangin kaki untuk berjalan melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal yang positif. Nah seperti itu, gigi juga seperti itu ya. Jadi gigi ini kalau misalkan rusak ya kita bisa melakukan penanaman seperti ini, dan saya rasa penanaman satu gigi ya dari crown sampai dengan akarnya sampai rootnya ini tidak murah gitu. Saya tahu satu dokter langganan saya di Semarang itu kalau cabut aja 500.000 gitu ya, mungkin kok mahal sekali Pak 500.000 ya, memang dia sangat ahli gitu ya, sangat ahli sekali gitu dalam ilmu pergigian gitu, memang dokter spesialis gigi. Bedanya apa dengan spesialis gigi yang lain ya, saya tidak tahu, mungkin kenapa yang lain murah dia sangat mahal, tapi memang ternyata pasiennya juga banyak sekali ya, mungkin karena kepiawaiannya, kompetensinya dalam melakukan treatment, dan dia straight to the point, straight to the problem, jadi solve the problem. Jadi pengalaman saya sebelumnya ya harus datang berkali-kali dulu gitu baru masalahnya selesai, dan itu kambuhan. Tapi kalau dia itu bisa langsung straight to the problem, solve the solution. Jadi solve the problem to get the solution. Jadi ya bisa hemat waktu ya. Awalnya mahal tapi ternyata mahal yang ketemu murah seperti. Tapi anyway, kalau memang kita semua masih punya gigi yang bagus ya dirawat ya. Karena untuk melakukan implan seperti ini sungguh ini nggak murah gitu. Dan juga ada kondisinya, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan tentunya. Mungkin ya harus berhati-hati mengunyahnya begitu. Kalau mungkin ternyata ini kalian untuk makan tulang itu ya bukan pada porsinya itu kan ya, bisa lepas juga seperti itu. Nah ini contoh satu aplikasi yang lain, yaitu alat cochlear implant. Saya sebut di sini adalah implan gangguan pendengaran ya, sebagai solusi apabila seorang mempunyai gangguan pendengaran maka bisa menggunakan alat ini sehingga kemampuan pendengarannya lebih baik gitu. Nah saya nggak tahu, saya kadang berpikir juga mungkin kalau orang kadang kurang begitu sensitif pendengarannya dan menggunakan alat ini mungkin pendengarannya lebih baik, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi saya sendiri nggak tahu gitu, boleh dicoba saja.
Nah, ini sederhana ya, pil-pil atau kapsul-kapsul seperti ini. Ini sebenarnya ini biomaterial, itu kita sadari atau enggak. Di dalamnya ya terdapat sejumlah serbuk, sejumlah powder yang berisi dengan yang terisi dari bahan-bahan obat begitu ya. Tapi kalau misalnya obat-obat itu kita minum langsung atau kita cairkan dalam air, tentunya rasanya sangat pahit ya, sehingga nggak nyaman kita mengkonsumsi. Tapi kita masukkan di dalam kapsul yang terbuat dari gel ya, seperti itu. Ya, maka ini bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan mudah. Drug delivery itu istilahnya seperti itu ya. Drug delivery ini ya kapsul ini seperti ini. Jadi kapsul ini masuk ke dalam tubuh ya, kemudian ya nempel ke lidah kita, nggak merasakan pahit sama sekali gitu kan ya. Jadi kita nyaman mengkonsumsi obat yang seperti itu. Tapi setelah itu nanti dalam perut kita ya, dalam lambung kita itu ada cairan asid yang sangat tinggi sehingga mampu menghancurkan daripada permukaan kapsul tersebut, sehingga obat itu akan keluar dan terurai dan akan tersirkulasi dalam tubuh untuk menuju bagian yang sakit. Nah, kurang lebih skematiknya seperti itu. Jadi ini juga material biomaterial yang bisa kita konsumsi dan tidak membawa dampak buruk dalam tubuh kita. Jadi kapsul-kapsul kosong itu misalkan diisi bahan-bahan obat itu yang untuk memudahkan bagaimana memasukkan obat ke dalam tubuh kita. Itu yang namanya drug delivery. Ini berikutnya adalah smart material. Smart material merupakan material cerdas karena material tersebut bisa dikatakan mempunyai memori atau mampu bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan tertentu dari luar terhadap aplikasi yang terbuat dari smart material tersebut. Misalkan gaya tarik atau gaya tekan terhadap material tersebut, kemudian sehingga ia mampu kembali ke bentuk semula, itu ya, bukan semua, ini ke bentuk semula tanpa ada kesalahan. Jadi seolah-olah punya memori gitu. Bahan cerdas dapat diidentifikasikan sebagai bahan yang dapat mengubah sifat mekanisnya secara signifikan seperti bentuk, kekakuan, dan viskositas, atau sifat thermal optik atau elektromagnetiknya dengan cara yang dapat diprediksi atau dikontrol sebagai respon terhadap lingkungannya. Nah, contohnya adalah seperti ini, bahan piezoelektrik yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Bahan ini dapat digunakan sebagai aktuator, memberikan tegangan untuk menciptakan gerakan ya, sensor seperti banyak akselerometer dan permanen energi ya, energi harvest. Pemanen energi itu ya memanen energi atau energi harvest gitu ya. Karena muatan yang dihasilkan dari gerakan dapat dipanen dan disimpan. Jadi seperti itu. Ini menggunakan bahan piezoelektrik. Dan dia SMA itu ya, atau SME. Itu shape memory alloy. Yaitu shape memory alloy yang paling umum tersedia adalah nitinol, yang pada awalnya dikembangkan oleh Naval Ordnance Laboratory. SME memiliki kemampuan untuk mengubah fasa sebagai fungsi suhu dan dalam proses tersebut menghasilkan gaya atau gerakan. Ya, SME ini mampu menghasilkan energi yang relatif tinggi tetapi bergerak perlahan. Biasanya aplikasi tersebut struktur morphing, pemicu thermal, dan beberapa aplikasi penyerap energi renggangan tinggi. Material canggih yang masih dalam pengembangan termasuk paduan memori bentuk yang diaktifkan secara magnetis. Ini jenis-jenisnya ya. Magnetostrictive ya, mirip dengan bahan piezoelektrik tadi yang merespon perubahan medan listrik. Kelas bahan ini merespon perubahan medan magnet dan dapat berfungsi sebagai aktuator atau sensor ya, jika mengalami deformasi. Meskipun dapat bekerja dengan baik, magnetostrictive ini menunjukkan hysteresis yang besar yang harus dikompensasi saat menggunakan material dalam aplikasi sensor ya. Jadi ini juga salah satu menjadi bahan-bahan yang digunakan nanosensing gitu ya. Nanosensing itu adalah aplikasi-aplikasi sensor dalam ada penambahannya nano gitu. Ini ada lagi yang berikutnya adalah SMP atau Shape Memory Polymers. Ya, Shape Memory Polymers atau SMP yaitu mirip dengan Shape Memory Alloy, tetapi SMP terbuat dari metrik polimer. SMP memiliki renggangan yang jauh lebih besar daripada paduannya, tetapi biasanya di bawah gaya yang lebih rendah. Morphing struktur telah
menjadi area penggunaan terbesar hingga saat ini untuk SMP. Hidrogel. Hidrogel dapat disesuaikan untuk menyerap atau menahan air cairan lain dalam kondisi lingkungan tertentu. Hidrogel sudah ada sejak lama, khususnya di popok sekali pakai, disposal, pampers ya. Ya disposal diaper maksud saya. Pamper itu namanya, nama mereknya. Namun fitur utama adalah gel dapat disesuaikan dengan secara kimiawi untuk merespon rangsangan yang berbeda. MID juga telah mematenkan metode untuk menyelamatkan gel ke dalam busa yang memungkinkan sistem untuk dibangun dengan gel seperti segel poros, bulkhead, aktif hidrogel. Nah, jadi ya, prinsipnya ini ya prinsip seperti ini. Kalau dalam dunia ilmu perkayuan ya, jadi wood manufacturing itu dia pasti akan menggunakan silika. Nah, silika ini salah satu jenis dari silika gel maksud saya itu. Jadi di setiap kontainernya itu akan ditaruh silika gel seperti itu. Sehingga tujuannya apa? Untuk menyerap cairan tersebut. Kalau tidak, maka ya cairan tersebut akan membuat pH dari kayu tersebut akan semakin tinggi karena dia akan diukur ya ketika mau ekspor, katakanlah dari port di Semarang itu diukur berapa, misalkan ya ini contoh saja C number 16 itu ya, diukur 16 pH-nya itu kan, ini contoh saja ya gitu, contoh saja 16. Kemudian kita akan ekspor ke Belanda misalkan. Nah itu kan melewati lautan luas ya, hujan panas segala macam di ruang tertutup gitu kan, siang panas malam dingin gitu kan, itu kan ada kemungkinan perubahan pH gitu. Lah sampai di Belanda misalnya dibuka ternyata pH-nya naik jadi 30 gitu. Itu di reject misalkan seperti itu, bisa di reject. Oleh karena itu salah satu aplikasi menggunakan silika gel untuk dimasukkan dan banyak sudut-sudut di di dalam konten tersebut, sehingga kalau ada kelembaban bisa diserap oleh silika gel tersebut. Silika gelnya padat ya, masih kering, kemudian sampai di Belanda udah ngembung-ngembung semua yang berisi tadi cairan, sehingga cairan tersebut tidak diserap oleh kayu, maka diserap oleh silika, sehingga kayunya bisa mempunyai pH yang kurang lebih sama. Kalau ada kenaikan masih dalam ambang batas yang diizinkan, misalkan maksimalnya 20 gitu ya, kita start dari 16 atau start dari 10 itu ya mungkin ada rentang seperti itu, jadi masih bisa di bawah 20. Tapi kalau tidak diterapkan gel seperti itu, maka kemungkinan bisa melewati dari batas ambang yang berakibat pada rejection the commodity. Jadi komoditinya nggak bisa diterima gitu kan, bisnisnya jadi gagal sebetulnya. Ini salah satu aplikasi dari gel tersebut ya, aktif hidrogel, aktif silika gel seperti itu. Ini polimer elektroaktif, ada banyak bentuk polimer elektroaktif dan banyak yang masih dimurnikan. Mereka memiliki potensi besar karena fleksibilitas bagaimana mereka dapat digunakan memberikan keuntungan dibandingkan beberapa logam dan keramik yang disebutkan di atas. Aplikasi yang paling umum termasuk pemanen energi ya, harvest energy, penginderaan ya. Lihat kit pengembangan Stensons. Namun beberapa peneliti melihat aktuator tegangan tinggi dan arus rendah. Ya. Dan biokomponen fiber ya, isolasi thermal adaptif dapat mengaktifkan pakaian pintar yang dapat mengubah sifat thermal berdasarkan lingkungan. MIDI, nama organisasi, telah mengembangkan teknologi serat dua komponen di mana dua bahan yang berbeda diekstrusi bersama memungkinkan perubahan bentuk tergantung pada lingkungan suhunya gitu ya. Nah, oke lah begitu teman-teman semua, para mahasiswa, merupakan satu intro daripada material maju atau advance material, dan berikut pada contoh-contohnya. Jadi masih banyak sebenarnya yang berkaitan dengan advance material ya. Oleh karena itu kalian tetap juga membaca referensi yang lain, dan paling tidak ini merupakan satu intro untuk material maju tersebut. Nah, apabila ada pertanyaan atau komen silahkan ketik di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang masih baru untuk melihat channel ini silahkan subscribe, dan nanti kita akan belajar bersama lebih banyak tentang material teknik dan juga material maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.